Saya Dela Ananda akan membahas tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Sensasi berasal dari kata sense yang memiliki arti penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dapat dijelaskan bahwa sensasi adalah proses menangkap stimuli atau rangsang. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Oleh karena itu, melalui alat indera, manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Menurut Faijah dan Effendi tahun 2006. Persepsi. Myers dalam Kesali tahun 2007 mengatakan, persepsi merupakan suatu gambar-gambar dan hubungan asosiasi di dalam memori untuk menafsirkan dunia di luar dirinya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi yang didapatkan dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Ilusi. Apabila Anda menyebut sensasi terjadi sebelum persepsi, maka jawaban Anda benar. Jika sebaliknya, maka jawaban Anda salah. Ya, sensasi terjadi atau ada sebelum persepsi. Sensasi tidak lain merupakan kesan pertama Anda bila Anda melihat suatu gambar. Kesan pertama Anda melihat gambar itulah yang disebut dengan sensasi. Sedangkan persepsi merupakan sudut pandang Anda tentang gambar tersebut. Perlu diketahui bahwa persepsi terjadi karena adanya stimulus. Stimulus inilah yang akan mempengaruhi persepsi kita. Tidak hanya stimulus, posisi juga mempengaruhi persepsi kita. Ketika kita disuruh melihat gambar dari sudut pandang atau posisi yang berbeda, terkadang juga kita mempersepsikan gambar yang berbeda pula. Terkadang apabila kita melihat dari sisi satu, kita melihat bahwa gambar itu berbentuk A, sedangkan di satu sisi yang lainnya gambar itu berbentuk B. Itu merupakan contoh dari perbedaan dari persepsi dari sudut pandang yang berbeda. Rentang perseptual adalah jumlah informasi yang dapat kita pahami dalam periode pemaparan yang singkat, yang merupakan komponen awal dalam pemrosesan informasi. Untuk memahami beberapa banyak stimuli yang kita proses, kita harus membedakan dua struktur hipotetik, yaitu penyimpanan sensorik perseptual atau perceptual sensory storage dan memori jangka pendek atau short term memory. Penyimpanan sensorik adalah penyimpanan yang mampu membuat kita mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pemaparan singkat terhadap suatu kejadian. Penyimpanan ikonik. Neisser tahun 1967 menamai kemampuan kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Sebagai memori ikonik atau ikonik memori, penyimpanan ikonik menyerupai semacam arsip foto tentang medan penglihatan yang bertahan sekitar 1 detik dengan tujuan memberikan otak kesempatan untuk mampu menyamai kecepatan informasi visual yang diterima dari mata. Fungsi penyimpanan sensorik. Informasi sensorik yang menstimulasi sistem saraf jumlahnya jauh melebihi kemampuan sistem kognitif tingkat tinggi untuk memproses informasi. Akibatnya, hanya sedikit isyarat sensorik yang dapat dipilih untuk pemrosesan lebih lanjut. Dengan penyimpanan informasi sensorik memberikan kita untuk memilih hanya informasi yang akan diproses lebih lanjut. Atensi visual. Treisman dan Jules mengajukan hipotesis bahwa dua proses yang berbeda bekerja dalam atensi visual, yakni proses awal, proses praatentif yang memindai medan penglihatan dan mendeteksi ciri-ciri utama objek. Penyandian ciri-ciri tersebut dalam peta fitur atau fitur map yang terletak di area yang berbeda di korteks.